Dan Nisa berada di rumah sakit menengok bayi Kirana. Dia merasa gemas dengan bayi kembar itu. Sesekali dia mencubit pipinya dan juga menggigitnya. Ternyata mempunyai bayi itu menyenangkan, pikirnya. Lo jangan gigit anak gue dong, kata Kirana yang tahu dan Nisa menggigit pipi anaknya hingga menangis. Gue gemes banget Ki, pengen jadinya punya bayi, kata Danisa. Halah, dulu lo gak mau ribet sama anak kecil, kenapa sekarang jadi pengen juga, kata Kirana mencibir Danisa. Ya kan dulu gue masih terjerat cinta Bruno, dan sekarang gue terjerat cinta Duda Hot juga sama kayak lo, kata Danisa. Kirana pun ikut tertawa. Memang benar, kedua sahabat itu juga mendapatkan duda beranak satu. Mereka tidak menyangka akan dapat duda tampan dan hot juga. Dan Nisa sebentar lagi akan menikah dengan Daniel. Sebenarnya gue gak boleh nih ke rumah sakit nengokin lo, kata Danisa. Kenapa memangnya, tanya Kirana. Dia meletakkan Alka dan dalam boxnya setelah diberi ASI. Kini gantian Arka yang dia beri ASI. Dan Nisa memperhatikan Kirana yang memberikan ASI pada putra keduanya itu. Sangat menyenangkan bagi Danisa melihat Kirana sedang memberi ASI untuk anaknya. Danisa, kenapa? Lo ngamun? Lo tanya apa? Hush, kenapa lo nggak boleh jenguk gue? Oh iya, kan minggu depan gue mau nikah. Seperti orang mau nikah itu dipinggi dulu gitu kata kakak ipar gue. Tapi gue pengen lihat anak lo yang menggemaskan itu, kata Danisa. Aku aja langsung nikah waktu itu, nggak pakai dipingit. Mas Brian bilang aku hamil anaknya waktu itu, jadi besoknya aku nikah sama dia, kata Kirana. Cerita cinta lo sama gue beda ya, dan unik memang. Aku juga nggak menyangka akan menikah dengan Tuan Daniel yang dulu hanya bisa gue kagumi sewaktu kenal pertama di restoran itu, kata Danisa. Ya, gue juga gak nyangka menikah dengan Mas Brian yang baru kenal dia sangat dingin banget. Bahkan dia mengusir gue karena salah paham, kata Kirana. Ki, lo ingat gak waktu itu ada cowok nabrak lo itu? Kapan? Waktu lo mau cari kerja itu, tahu siapa yang nabrak lo itu? Siapa ya? Kok aku lupa ya? Lo udah pikun ternyata. Gue hafal betul siapa cowok itu. Gue mau ngomong sama lo tuh lupa aja. Mas Brian ya? Kata Kirana yang mulai ingat. Nah kan, ucapan gue waktu itu jadi kenyataan kan? Lo jadi istrinya dia itu Duda Hot, kata Danisa. Kirana pun ikut tertawa. Dia ingat saat itu Brian sedang terburu-buru berjalan sampai menabrak Kirana. Dan Kirana waktu itu sangat kesal. Tapi keburu Danisa datang. Kirana juga tidak menyangka mengingat itu kalau ucapan Danisa jadi kenyataan. Dia menikah dengan Brian. Seorang perempuan muda dengan cantik, namun dia berusia 30 tahun, memasuki rumah Daniel. Dia berpenampilan seperti seorang nyonya besar. Satpam di rumah Daniel tahu siapa dia. Dan dia memberi hormat karena dulu dia adalah nyonya besar di rumah Daniel. Anakku ada di rumah Pak? Tanya perempuan itu dengan sedikit menegakkan wajahnya. Ada perbedaan di penampilan dan sikap perempuan di mata satpam itu. Setelah beberapa tahun tidak melihatnya, keangkuhan dalam wajah mantan majikannya itu, namun masih mau menyapanya. Ada nyonya di dalam, sama kata satpam tidak meneruskan ucapannya. Sama siapa? Tanya perempuan itu lagi. Nyonya lihat sendiri saja. Sejak tadi aku juga mau masuk, tapi kamu malah bicara yang tidak bermutu, katanya. Lalu dia pun melangkah masuk. Dia sengaja memarkirkan mobilnya tidak di halaman rumah Daniel, tapi di depan rumah pinggir jalan. Dia terus melangkah masuk ke dalam tanpa membunyikan bel atau mengucapkan salam. Langsung menuju kamar anaknya. Ya, dia adalah mantan istrinya Daniel, Raisa, yang dulu meninggalkan Daniel dengan pria bulenya yang kaya raya. Entah mau apa dia datang ke rumah Daniel. Apakah mau menjenguk anaknya atau mau apa, tidak ada yang tahu. Raisa langsung masuk ke dalam kamar Kania. Dia melihat Kania sedang bermain dengan Danisa. Raisa mengurutkan dahinya. Siapa perempuan bersama Kania? Kania? Kania dan Danisa menoleh ke arah sumber suara. Dan Kania hanya diam saja, mengingat siapa perempuan yang memanggilnya. Sedangkan Raisa hanya menatap anaknya dengan tatapan rindu seorang ibu. Danisa juga heran. Siapa perempuan itu? Kania, ini mama sayang, kata Raisa akhirnya bicara. Mama Kania? Tanya Kania heran dan bingung. Iya sayang, ini mama Kania, kata Raisa lagi. Dia mendekat pada Kania yang masih bingung, menatap Danisa yang juga kebingungan dengan kedatangan Raisa itu. Namun, dia merasa sedih karena memangnya Kania datang.
Apakah akan kembali lagi pada Daniel? Pikiran jelek dan khawatir Danisa terus bermunculan. Dia melihat Raisa memeluk Kania. Namun Kania belum menanggapi dan membalas pelukan Raisa. Danisa pun menjauh. Dia tahu ibunya Kania itu sedang merindukan anaknya. Tante, Danisa juga mau jadi mama Kania, kata Kania, membuat Raisa dan Danisa terkejut bersamanya. Keduanya saling menatap. Danisa menatap Raisa bingung. Namun Raisa malah menatap Danisa dengan tatapan sinis. Melihat dari atas sampai bawah penampilan Danisa, Danisa merasa risih ditatap sinis oleh Raisa. Apa yang Anda lihat, Mbak? Tanya Danisa. Mbak, memangnya aku seorang pembantu? Kata Raisa kesal dengan sebutan Danisa padanya. Danisa mengorek dahinya. Memang pantas dipanggil Mbak. Dia lebih tua dari Danisa, tapi emang masih cantik. Tapi usia tidak bisa menutupi penampilan dan garis wajah kalau Raisa lebih tua dari Danisa. Tapi Anda lebih tua dariku. Aku hanya menghormati Anda sebagai orang yang lebih tua dari usiaku, kata Danisa lagi. Tidak bisa memanggil lebih sopan. Menurutku panggilan Mbak juga sopan. Hanya orang yang sombong saja yang tidak mau dipanggil Mbak, kata Danisa lagi dengan datarnya. Kamu Raisa? Daniel masuk dengan cepat. Dia marah dengan ucapannya pada Danisa. Tatapannya tajam pada Raisa, namun Raisa malah mengejek Daniel. Hah, kamu datang lebih cepat? Pasti satpam itu yang memberitahumu kanmu ya? Oh ya, aku datang ingin bertemu dengan anakku, tapi malah dia bilang perempuan itu adalah calon mamanya. Kamu memilih perempuan di bawah levelku? Kata Raisa seolah mengejek Daniel. Daniel pun geram dengan ucapan Raisa. Namun Daniel mencegah Daniel untuk membalas ucapan Raisa. Sudah Mas Daniel, biarkan saja. Lagi pula kesombongan tidak akan membawanya bahagia. Aku yakin dia datang karena tidak bahagia dengan suaminya, kata Danisa langsung menusuk pada Raisa. Wajah Raisa merah padam. Dia tidak menyangka calon istri Daniel lebih berani dari garis biasanya. Namun dia diam saja, mendekat pada Kania dan berbicara pada Kania. Kania sayang, ini mama sayang, apa kamu mau ikut dengan mama ke Inggris? Tanya Raisa. Daniel menatap anaknya. Kania juga menatap balik. Lalu dia pun mendekat pada Daniel dan memeluk papanya itu, membuat Raisa merasa kecewa dan sedih. Lihatlah, anakmu bahkan tidak mengenalmu dengan baik. Kamu pikir suatu saat Kania akan mau ikut denganmu? Kamu menyanyiakan masa emasnya mengenal orang. Mana yang menyayanginya dan mana yang mengabaikannya. Dan sejak kecil kamu telah meninggalkan Raisa. Bukan hanya mengabaikannya, bahkan kamu sama sekali tidak pernah menjenguknya dan datang padanya. Jadi jangan harap Kania akan mengenalmu, kata Daniel. Raisa menghela napas panjang. Lalu dia pun menunduk sedih. Benar apa yang dikatakan mantan suaminya itu. Namun dia hanya ingin melihat Kania saja dan memeluknya. Aku hanya ingin melihatnya dan memeluknya Daniel, itu saja, kata Raisa akhirnya. Kalau mau memeluk Kania jangan menghina calon istriku. Dia yang lebih dekat dengan Kania sekarang, jadi jangan menghinanya, kata Daniel. Lalu Raisa mendekat lagi pada Kania. Dia berjongkok dan menatap anaknya dengan lembut, lalu memeluk Kania dan sedikit terisak dan mengucapkan maaf pada anaknya itu. Maafkan mama sayang, maafkan mama, kata Raisa. Lama dia memeluk Kania. Lalu dia pun melepas lagi dan pergi setelah meminta maaf pada Daniel dan Danisa. Dia kini pergi lagi dan juga di depan dia meminta maaf pada satpam. Kemudian dia naik mobil yang terparkir di depan rumah Daniel. Danisa duduk di sofa ruang tamu. Dia tadinya ingin menolak Kania menyuruhnya datang ke rumah calon suaminya itu. Namun, karena Kania merengek memintanya datang, akhirnya dia pun datang. Meski kakak iparnya melarang karena sebentar lagi menikah, tapi dia merasa kasihan Kania memintanya datang. Dan sekarang dia sedang duduk di sofa bersama Daniel. Keduanya saling diam. Mereka kaget dengan kedatangan Raisa yang mendadak dan bertemu dengan Kania. Daniel menatap Danisa yang masih diam menunduk. Dia pun mendekat pada kekasihnya itu. Danisa, kenapa kamu diam? Tanya Daniel. Gak kenapa-napa mas, memangnya kenapa? Tanya Danisa. Daniel tersenyum. Dia senang Danisa akhirnya memanggilnya dengan sebutan mas bukan tuan lagi. Diangkatnya wajah Danisa lalu ditatap dengan lembut. Danisa pun menatap balik Daniel. Kenapa? Tanya Danisa. Aku senang kamu memanggilku seperti itu. Rasanya lebih romantis bisa kamu mengulanginya lagi. Tanya Daniel. Apa sih mas? Tanya Danisa dengan sedikit manja, karena Daniel memegang pipinya. Aku tidak sabar segera menikahimu, kata Daniel lagi.
Tadi itu mantan kamu ya mas, cantik ya? Kata Denisa tanpa menanggapi ucapan Daniel tadi. Bagiku lebih cantik kamu kok. Kamu lembut dan perhatian sama Kania. Tapi dia lebih tua dari aku ya mas? Iya, dia berumur 30 tahun. 2 tahun lebih muda dariku. Memang kamu berusia berapa? 24 tahun. Jauh lah sama kamu. Kamu lebih muda darinya. Tapi pantasnya dia memanggilmu nama Cajak saja kamu. Dia merasa nggak jauh beda sama kamu mas. Ya begitulah. Oh iya, kenapa kamu datang kemari? Kan sedang dipingit, kata Daniel. Kania memintaku datang ke sini mas. Aku kasihan dia merengek minta aku datang, jawab Danisa. 3 hari lagi kita menikah, kamu jangan kemana-mana, di rumah saja, kata Daniel. Iya, ini aku juga pengen pulang. Ya udah aku antar pulang ke rumah, kata Daniel. Danisa pun mengangguk. Lalu keduanya pun keluar dari rumah. Karena Kania sudah tidur, jadi mereka pun segera pergi. Sementara Danisa tinggal di rumah Morgan yang dulu ketika masih menjadi asisten Brian. Sedangkan rumah itu tidak dijual, karena nantinya bisa untuk menginap jika Morgan dan istrinya pulang ke kota. Hari pernikahan Danisa dan Daniel pun tiba. Kini semua berkumpul di masjid, di mana tempat ijab kabul akan dilaksanakan. Daniel sudah sangat siap untuk meminang Danisa, dan Danisa berada tidak jauh di mana ada di dalam masjid. Hanya saja tidak disatukan dalam satu tempat. Kata orang, harus dipisahkan sebelum jadi suami istri. Tapi setelah ucapan ijab kabul Daniel untuk Danisa selesai dan sah, maka Danisa bisa disandingkan di depan penghulu untuk mendengarkan petua dan tanda tangan surat nikah. Baru setelah acara ijab kabul itu selesai, Danisa dan Daniel akan melangsungkan pesta sederhana saja di gedung hotel dan acaranya juga tidak lama. Hanya sampai 2 jam siang. Mereka selesai acara pestanya. Semua sudah siap? Mempelai pria sudah siap? Tanya Pak Penghulu pada Daniel. Siapa? Jawab Daniel. Morgan memberikan kepercayaan pada Pak Penghulu untuk menikahkan adiknya Danisa. Dia hanya menjabat tangan saja dan akan dituntun oleh penghulu. Daniel deg-degan. Dia gugup namun dia kembali bisa menguasai hatinya yang gugup dan takut nanti salah mengucapkan ijab kabul. Pak Daniel siap ya? Iya Pak, sejak tadi saya siap. Kalau tidak segera ijab kabul bisa jadi saya tambah gugup, kata Daniel yang sejak tadi menunggu penghulu menjabat tangannya dan mengucapkan ijab kabul, dan dia menjawabnya. Iya Pak Daniel, baiklah. Mari kita mulai. Bapak Daniel Anantanugraha bin Sordi, saya nikahkan dan saya kawinkan Danisa Anggraini bin Bapak Malik dengan mas kawin uang tunai sebesar 75 juta dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Danisa Anggraini bin Bapak Malik dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah? Sah. Teriakan tadi dalam masjid membuat Danisa merasa senang dan lega. Dia bahagia. Akhirnya bisa menikah dengan orang yang selama ini dia kagumi. Ya, Danisa sejak pertemuan pertama di restoran dengan Daniel dan Brian serta Kirana, sekarang jadi suaminya. Jadi dia merasa bahagia sekali. Hingga tak terasa air matanya mengalir karena terharu. Danisa, sekarang kamu boleh keluar, kata kakak ipar Danisa. Danisa pun bangun dan dari duduknya. Dia menghapus air matanya dan belum sempat mengalir turun di pipinya. Dia lalu dibawa oleh kakak iparnya ke hadapan Daniel, serta kakaknya berada. Beberapa momen diabadikan oleh sang fotografer untuk kenangan Danisa dan Daniel. Danisa duduk di samping Daniel dan menyalami suaminya. Kini, Daniel tersenyum padanya dan mengecup ujung kepala Danisa dengan hikmat. Lalu keduanya pun menandatangani surat nikah dan piagamnya juga. Baru setelah menandatangani surat nikah itu, Danisa menyalami kakaknya Morgan dan juga kakak iparnya. Bergantian dengan Daniel, keluarga Daniel tidak ada. Kedua orang tua Daniel sudah tidak ada dan saudaranya juga tidak tinggal di kota ini. Namun begitu, tidak membuat Daniel mengurungkan niatnya untuk memperistri Danisa. Acara akad nikah di masjid sudah selesai. Kini, pengantin pria dan wanita sekarang menuju hotel untuk melangsungkan resepsi pernikahan. Hanya pesta sederhana yang diinginkan Danisa, menghadirkan beberapa sahabat dan kerabat saja. Kirana juga datang dengan kedua jagoannya meski repot. Dia membawa Mbak Nur dan Mimin juga, karena Brian yang menyuruhnya ikut. Tak lupa Michelle juga ikut. Dia senang berada di pesta pernikahan karena banyak sekali orang-orang yang hadir di sana. Dulu, waktu papinya dan maminya menikah juga sangat senang sekali. Nyonya akan menangis minta ASI, kata Mbak Nur pada Kirana. Oh ya, ayo kita ke ruangan tertutup, kata Kirana. Lalu Kirana menghampiri suaminya untuk pamit memberi ASI pada Alka.
Mas, aku ke ruangan nasi dulu ya. Alka nangis minta ASI, kata Kirana pada suaminya itu. Iya sayang, sekalian aja sama Arka. Mumpung pengantin belum datang, nanti kalau Arka rewel dan pengantin datangnya repot, kata Brian memberikan saran. Iya, nanti sekalian sama Arka juga. Tapi kamu juga Michelle ya. Aku takut dia lari-lari ke sana kemari. Nanti kalau ada tamu datang susah nyarinya, kata Kirana. Iya sayang, nanti aku jaga Michelle, kata Brian. Kirana pun pergi meninggalkan suaminya yang tampak sibuk dengan teman-temannya. Sesekali dia mencari Michelle berada di mana. Karena Brian sibuk dengan teman-temannya, jadi dia nanti akan menyuruh Mbak Nur untuk mencari Michelle.